Selamat malam, Shalom. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari. Pada malam ini tema kita adalah sikap hati dalam merayakan Natal. Saya akan bacakan Matius pasalnya yang kedua ayat 11 dan Matius pasal 2 juga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat 16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang didapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Bapak Saudara, ada 2 tokoh yang ada pada masa Yesus lahir, namun memiliki 2 sikap yang berbeda dalam menyambut kedatangan Yesus. Tokoh pertama adalah orang-orang Majus yang datang dari timur dipimpin oleh bintang. Berjalan sekian lama, 1 tahun lebih, bahkan mungkin hampir 2 tahun dia melakukan perjalanan. Dan ketika bertemu dengan Yesus, mereka datang sujud menyembah, memberikan persembahan. Ada tokoh yang kedua, yaitu adalah Herodes. Nah, Raja Herodes ini orang yang sangat membenci berita tentang kelahiran Yesus. Ketika dia mendengar bahwa Yesus sudah lahir, orang Majus sudah bertemu, maka Herodes itu memerintahkan membunuh semua anak-anak di Rama 2 tahun ke bawah. Dan tentu saja memang usia Yesus itu sekitar itu, setahun ke atas, maka dia bunuh semua yang 2 tahun ke bawah. Nah, Bapak Saudara, 2 tokoh yang kontroversi ini, yang saling bertentangan ini sikapnya, ini menunjukkan bahwa memang Natal itu penuh dengan risiko, Bapak Saudara. Ketika Yesus lahir, kita melihat dan membaca bahwa ada orang yang tidak menyukai kelahiran Yesus, tidak disambut oleh penguasa pada masa itu. Tapi justru Raja Herodes berusaha untuk bisa membunuh Yesus. Karena memang benar-benar Herodes tidak tahu Yesus itu siapa. Dia berpikir bahwa Yesus akan berusaha untuk menyingkirkan kedudukannya dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang sikap hati, Bapak Saudara, bagaimana dengan sikap hati kita dalam merayakan Natal? Apakah sikap hati kita itu seperti orang Majus yang datang, yang penuh dengan sikap penyembahan, yang bersujud di hadapan Yesus? Atau sikap kita seperti dikatakan Herodes, yang marah-marah, yang tidak suka dengan kedatangan Yesus? Saya yakin sikap kita itu searah dengan sikapnya orang-orang Majus. Tapi pertanyaannya adalah, apakah benar-benar seperti orang Majus yang memiliki suasana hati yang bersyukur, suasana hati yang menyembah? Dan itu apakah kita miliki di tengah-tengah suasana Natal ini? Nah, kalau kita memperhatikan ini, kita akan bertemu dengan bagaimana Tuhan memimpin orang Majus sehingga dia tidak bertemu dengan Herodes, tidak ditangkap oleh Herodes. Mereka dipimpin kembali ke tempat mereka. Kalau kita melihat, Bapak Saudara, ketika kita mau merayakan Natal, selalu saja terpikir dalam diri kita itu adalah perayaan seperti apa yang kita harus buat, dekorasi seperti apa yang harus kita buat, aksesoris apa yang harus kita miliki di gereja supaya Natal ini begitu semarak,
renovasi gedung supaya nanti waktu Natal itu kelihatannya sangat baik. Kita seringkali sikap kita dalam merayakan Natal itu hanya seputar itu, saudara. Tapi sebenarnya yang Tuhan kehendaki untuk kita adalah kita memiliki sikap seperti orang Majus yang penuh dengan ketundukan menyembah Tuhan, dengan sikap hati yang sungguh-sungguh mau menerima Yesus. Mari saudara, Natal tahun ini kita masih dirayakan dengan cara yang sangat sederhana, terbatas karena masih ada pandemi. Tentu saja kita tidak bisa membuat kumpulan-kumpulan orang-orang banyak, ya. Tapi saya yakin ini adalah maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan di dalamnya, supaya kita bisa merayakan Natal dengan konsep yang lebih benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam.